Selamat pagi, perkenalkan nama saya Selina Watilase. Saya akan menjelaskan tentang resum ekonomi makro. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, baik dalam pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi yang luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan dan pengangguran. Tujuan ekonomi makro. Ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, membuat produksi dalam negeri tinggi. Tiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Empat, neraca pembayaran seimbang. Yang kelima, membuat pendapatan yang merata. Ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Tujuan ekonomi makro. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat juga perusahaan dan pasarnya. Ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama, adanya permasalahan pada ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama, adanya permasalahan pada perbaikan dan kredit macet. Yang kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap uang luar negeri Indonesia. Yang ketiga, persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, permasalahan ekonomi yang sering muncul pada konteks bisnis adalah menyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro tidak hanya mempelajari sebagian kecil perusahaan saja, tetapi melihat secara global dan go internasional. Pelaku yang ditunjukkan dalam ekonomi secara makro adalah peran pemerintah. Salah satunya kasus di tahun 1980-an. Dunia mengalami krisis yang menyebabkan inflasi tinggi. Terjadi pengangguran skala besar. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi negara internal, tetapi mempengaruhi juga negara-negara yang menjalin kerjasama. Di tahun 1966, Indonesia juga mengalami inflasi terparah. Kemudian di tahun 1980-an semakin membaik. Dan tahun 1988, inflasi sudah mulai dapat ditangani, puncaknya di tahun 2000. Sampai 2019, perekonomian negara sudah mulai bertumbuh. Permasalahan inflasi dari krisis yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ekonomi makro menganalisis tentang peranan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh tingkat kegiatan ekonomi. Ekonomi makro juga menganalisis permasalahan yang telah terjadi, sekaligus melihat bagaimana peran dan campur tangan pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut.
Dengan kata lain, cakupan yang dianalisis dan diperhatikan tidak lagi sektor lokal tetapi sektor dunia. Masalah ekonomi makro. A. Masalah jangka pendek. Yang pertama inflasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga ketimpangan neraca pembayaran. B. Masalah jangka peluang. Yang pertama pertumbuhan penduduk meningkat, yang kedua permintaan produksi tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.